Istilah stres dalam beberapa dekade belakangan semakin sering digunakan dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, stres berasal dari kata Latin stringere yang bermakna ketat atau sempit. Sementara dalam kamus psikologi, stres diartikan sebagai ketegangan, tekanan batin, tegangan atau juga berarti konflik. Stres dianggap sejenis frustasi ketika aktivitas untuk sebuah tujuan diganggu atau dipersulit. Ada semacam kekhawatiran, ketakutan, dan juga kecemasan. Hampir setiap manusia hidup dengan stres. Namun kadar dan intensitasnya saja yang berbeda. Beban dan kebutuhan hidup menjadi salah satu penyebab munculnya stres. Hidup di kota besar seperti Jakarta misalnya, dengan tingkat persaingan yang lebih ketat, membuat orang lebih mudah stres. Hampir setiap ritme masyarakat urban potensial memicu hadirnya stres. Sejak dari rumah, di jalan, hingga di tempat aktivitas, stres bisa menghinggapi tiap individu. Stres berat berkepanjangan bisa membuat individu menderita berbagai macam penyakit kronis seperti jantung, susah tidur, gangguan pencernaan, obesitas, gangguan kulit, kerusakan memori, hingga depresi. Lebih dari sekedar depresi, stres bisa berujung psikotik alias gila. Menurut data Dinas Bina Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta, jumlah orang gila di Jakarta cenderung meningkat. Data itu dapat dilihat dari hasil operasi rutin penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dalam sebulannya ratusan orang gila selalu terjaring. 4 panti laras yang dimiliki pemerintah daerah DKI Jakarta misalnya, tergolong over kapasitas. Dari daya tampung maksimal 750, kini terpaksa harus dihuni lebih dari 1.200 orang gila. Lalu bagaimana stres dikenali secara kasat mata? Beberapa gejala seperti telapak kaki terus bergerak, meremas dan mengepalkan tangan, mengatupkan gigi, sering mengerinyitkan kening, pandangan mata tertekan, tangan tidak henti-hentinya memainkan rambut, kemudian terus-menerus merokok, terus-menerus minum kopi, mulut terus mengunyah dan makan tidak terkendali dianggap sebagai sebuah tanda-tanda seseorang yang mengalami stres. Namun tidak semua stres berarti buruk. Beberapa psikolog beranggapan stres juga dibutuhkan. Dari tekanan untuk berkompetisi dan berprestasi di gelanggang olahraga, seorang atlet bisa mencapai penampilan terbaiknya. Dari stres pula, seseorang pelukis dan juga penulis menghasilkan karya masterpiece mereka. Situasi stres bisa memunculkan potensi tersembunyi dan bakat-bakat kreatif seseorang. Lalu bagaimanakah agar kita bisa mengendalikan dan mengatur tingkat stres kita? Beberapa tips ringan diantaranya menghindari konflik seminimal mungkin dalam berbagai hal. Lebih banyak relaksasi, makan dan tidur dengan benar dan juga cukup, dan juga menikmati hidup. Dianggap bisa mengurangi dan menghindari kita dari stres. Selamat mencoba! Dengerin aja. Ya, itu tadi kita sudah melihat kurang lebih itulah gambaran mengenai stres dan sudah ada di sini bersama kami psikolog Mbak atau Ibu nih aku panggilnya anaknya. Panggil nama juga nggak apa-apa. Mbak Rati Ibrahim. Mbak Rati tadi kita sudah melihat ada beberapa gejala seperti apa stres. Tapi kadang-kala kita tidak mengetahui kalau kita stres itu sendiri seperti apa. Bagaimana sebenarnya untuk mengenali terutama untuk diri kita sendiri. Diri sendiri ya. Ketika kita tahu kita sudah memasuki tingkat stres atau belum. Iya, tapi sebetulnya gini loh. Yang namanya stres itu kan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur aja kita udah mengalami stres. Ya, stres juga ada macam-macam. Stres bagus sama stres jelek. Stres bagus itu yang bikin kita semangat, kita nafsu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Stres jelek yang kemudian merusak kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang gimana nih cara mengidentifikasinya? Nomor 1 yang paling gampang kan kita lihat ciri-ciri fisiknya ya. Kok bawaannya lemes ya, bawaannya lesu ya, bawaannya males ya. Terus udah gitu tangan saya gemeteran nih, kepala saya pusing nih gitu. Itu masuk ke gejala fisik. Nggak nafsu makan, nggak nafsu ngapa-ngapain. Pengennya bawaannya ya diem aja. Kemudian ada yang kita masuk ke dalam gangguan kognitif. Gangguan kognitif jadi pelupa, jadi informasinya tumpang tindih, sleep nggak karu-karuan, cara berpikirnya kacau gitu ya. Terus mungkin juga nanti waktu bicara juga ada banyak sekali hal-hal yang kemudian jadi nggak sinkron gitu. Belum lagi yang namanya gangguan emosi misalnya. Jadi uring-uringan, jadi murung, terus jadi
jadi gampang sekali tersulut untuk marah gitu. Jadi ada macam-macam hal seperti itu. Tapi untuk bisa masuk ke kategori benar dikatakan stres harus memiliki beberapa tentunya dari ada beberapa indikasi tadi. Tidak hanya sekedar misalnya murung, itu kan mungkin perubahan mood yang juga bisa dialami. Itu harus diidentifikasi oleh kita. Termasuk ya, kok sekarang relasi saya sama pasangan saya misalnya jadi jelek gitu ya. Terus kenapa saya nggak mampu untuk bekerja secara optimal gitu. Jadi semua simptom gejala-gejala tadi kita kenali dan kemudian dilihat apa sih kira-kira yang membuat saya mengalami ini gitu. Jadi kita bisa tahu ini levelnya masuk level yang ringan atau level yang sedang atau level yang berat gitu. Jadi pada saat di level yang ringan sebenarnya kita udah mengalami stres. Tapi biasanya kan kita abaikan ya. Begitu masuk ke level yang sedang, nah itu tuh biasanya ada banyak unsur yang membuat kualitas hidup kita jadi terganggu. Nah, sebentar sebelum kita teruskan lagi, Mbak Riti, saya juga mengajak pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, kita membuka dialog interaktif. Anda mungkin ingin bertanya apa yang Anda keluhkan atau Anda punya bagaimana untuk mengatasi stres. Apakah memang ada mengalami stres bisa atau tidak. Bisa ke nomor telepon yang ada di layar 021 58 3022. Anda bisa langsung bertanya kepada Mbak Rati di sini. Nah, Mbak Rati, kalau untuk jenis-jenis stres sendiri itu apa saja, ada berapa? Ada golongan-golongan. Sebetulnya tuh ada 3 ya yang paling gampang kita identifikasi. Satu, stres yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, rutinitas ya. Misalnya stres macet gitu ya. Terus dikejar tenggat waktu pekerjaan. Nah itu hal-hal yang biasanya kaitannya sama kegiatan hari-hari atau punya anak gitu kan ya. Mesti ngasih makan anak apa segala macam jenis stres. Urusan babysitter anak. Udah mulai curhat gitu. Itu kan hal-hal yang it is in our everyday life gitu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan peristiwa-peristiwa puncak kehidupan kita. Misalnya pindah kerja, pindah rumah, punya pacar baru, gitu. Mau nikah, belum nikah. Ya itu puncak-puncak kehidupan kita. Nah yang ketiga itu yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat besar yang nggak bisa kita hindari. Misalnya perang, krisis ekonomi, bencana alam itu adalah sumber stres yang sangat besar. Jadi ada tiga kelompok ya. Nah ini berarti kan dalam setiap masa kehidupan kita tentunya mengalami masalah-masalah ini. Nah bagaimana supaya kita dikatakan menghadapi masalah tersebut tidak dengan stres begitu? Sebetulnya kalau bicara gimana ya supaya kita tidak terkena stres, nggak mungkin. Karena dari bangun tidur sampai tidur stres is always there. Yang penting adalah waktu kita kenal dan kemudian kita bisa dealing dengan stresnya karena kita mampu mengantisipasi apalagi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kan ya. Sehingga kadar stresnya, potensi stres yang berpotensi mengganggu kualitas hidup kita tuh bisa diminimalkan. Sebenarnya dikatakan stres berat itu seperti apa sih? Stres berat itu adalah seperti tadi tuh yang ciri-ciri perilaku, emosi, kognisi yang saya sebutkan tadi itu yang betul-betul sampai kita nggak lagi mampu berfungsi deh. Misalnya nggak bisa tidur. Udah berapa lama nggak bisa tidur? Kalau cuma sehari 2 hari nggak apa-apa kan? 2 bulan Bu saya nggak bisa tidur gitu. Atau 2 minggu nih gitu ya. Terus saya uring-uringan pemarah udah berapa lama Pak kayak begitu ya. 2 minggu Bu bener-bener uring-uringan sampai saya tidak bisa berhubungan suami istri gitu sama pasangan saya. Itu kan juga itu ada indikasi gitu ya. Terus nggak bisa makan, nggak bisa kerja, saya jadi lemot banget. Atau yang paling fatal misalnya sampai kita nggak bisa bangun tidur, kita depresi, ada kecenderungan untuk bunuh diri, itu kan ada yang sangat fatal ekstrim ya. Itu berarti ya sudah masuk level berat ya. Seperti yang tadi dinyatakan, sebegitu beratnya stres yang dialami sampai kepribadiannya pecah sehingga menyandang psikotik tadi, gangguan jiwa. Oke, nah tapi kalau misalkan untuk tadi kan kalau misalkan kita lihat ada yang ringan, ada yang memang ketika kita memasuki step dalam kehidupan kita. Nah kalau untuk yang ringan itu ada terapi-terapi atau mungkin bagaimana untuk mengatasi kan kalau misalnya kayak hanya macet. Udah tahu lah ya gitu. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak tahu bagaimana untuk meminimalkan supaya tidak stres. Bagaimana supaya tidak sampai ke tahap berat tadi begitu. Pertama kan kita memang harus kenal diri kita ya. Deal with yourself before you deal with others deh. Termasuk semua isu hidup kita. Jadi harus tahu diri. Nah tahu diri gimana caranya? Kita tahu kapasitas kekuatan fisik kita. Pernah dengar dong kata-kata mens sana in corpore sano, itu benar banget. Jadi yang namanya stamina, kesehatan, kekuatan fisik itu harus betul-betul di-maintain. Karena tubuh yang sehat biasanya juga kita menjadi lebih tangguh dealing dengan stres. Kemudian ada hal-hal yang terutama terkait dengan kehidupan sehari-hari kan sudah bisa diantisipasi. Tunggu dulu Ibu Bu Rati, berarti dengan kata lain atlet tidak stres begitu? Ya enggak. Punya sehat. Ya enggak, dia punya stresnya lain gitu ya. Mbak Rati, kita sudah ada penelpon ini dari Semarang, ada Mbak Maria. Selamat siang Mbak Maria. Selamat siang. Silakan. Ya. Selamat siang Bu siapa itu? Selamat siang. Nama saya Rati Bu Maria. Bu.
Bu siapa? Rati. Bu, Rati. saya mau tanya, Iya. orang yang stres itu Heeh. bisa stroke ya? Bisa terus maksudnya gimana Bisa Bu? stroke, bisa stroke. Heeh. Bisa Stroke juga. atau itu. Mm-mm. Ya. Terus Terus gimana lagi? Bu? Ada yang bibirnya perok gitu ya. Iya. Ibu Rati mengalami stres? Ya, gitu. Bu Maria. Sorry, Ibu Maria. Oh, Ibu Rati. Ibu Maria. Ibu Maria Bu? mengalami stres kah? Ya udah, Tidak. itu gitu aja ya. Saya tanya. Itu saja. Iya, Oke, iya. baik. Terima Baik, kasih Bu terima Maria. kasih Ibu Maria. Boleh aku jawab nggak kaitannya? Boleh, Jadi silakan. gini, nanti ya pada saat kita mengalami stres, sebetulnya fisik kita itu akan mengirimkan sinyal ke Sinyal. kita. Jadi gini kan, jantung jadi deg-degan gitu kan, bernafasnya jadi memburu. Nanti gula darah naik, tensi naik. Tubuh akan melakukan adjustment. Jadi sampai level tertentu stresnya ada di sana, tapi gejala-gejala tertentu seolah-olah hilang. Tapi tensi tetap ada tinggi, gula darah tetap tinggi, ketegangan muscle juga tetap ada di situ. Kalau itu tidak dikenali secara baik, stresnya makin lama makin terakumulasi dan makin lama makin berat, sangat mungkin pada level tertentu daya tahan tubuh kita nggak lagi mampu menanggung stres tersebut, terjadilah physical breakdown. Antara lainnya sakit, stroke, serangan jantung. Itu gampang kok mau kalau lihat ciri-ciri fisiknya. Lihat aja orang yang agingnya cepet. Menuanya cepat. Itu adalah salah satu indikasi stres yang dia tanggung dan berat, yang mungkin dia nggak menyadari tapi sebenarnya kelihatan. Itu salah satu penyebab kanker juga bukan? Salah satu yang memicu munculnya kanker adalah karena tubuhnya kan daya tahan tubuhnya menjadi lemah ya. Kemudian itu membuat sel-sel yang buruk menjadi berkembang tanpa pencegahan Terkendali dari ya. tanpa Oke. Ya, dan sudah ada pemirsa juga yang menelpon ya. Sudah ada Rian dari Jogja. Selamat siang, Rian. Iya, dari Jogja. Selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak. Iya, silakan. Rian. Rian, maaf boleh dikecilkan dulu volume suara TV-nya nanti supaya tidak mengganggu biar komunikasinya enak. Oh iya, Mbak. Halo? Iya, Rian, silakan langsung saja pertanyaannya. Saya kan baru putus cinta nih, Mbak. Terus sering murung. Itu cara ngatasinya gimana, Mbak? Apakah itu stres? Cara mengatasi kemurungan akibat stres ya? Akibat Iya. putus cinta. Oh, putus cinta. Iya, akibat putus cinta. Oke, kita akan menjawabnya nanti setelah pariwara ya. Bu Rati ditahan dulu. Dan pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan dialog tentang stres sesaat lagi. Ya, kembali lagi di White Shot dan kita saat ini masih berbincang tentang stres, apa penyebabnya, dan tadi sudah ada pemirsa yaitu Rian yang menanyakan bagaimana caranya untuk mengatasi kemurungan karena putus cinta, Bu Rati. Sebetulnya itu jawaban yang paling gampang adalah udah kan itu udah sejarah ya. Iya, masa marketing ditingkatkan lagi. Cari kandidat Move lagi on. yang lebih bagus, lebih cakep, lebih keren, dan Jadi- lebih high standard dari yang kemarin. Oke, dan Artinya dia harus sendiri juga mencari- menaikkan standarnya juga mungkin. Iya dong. Berarti artinya harus mencari pacar baru gitu ya. Why not? Yang kemarin udah selesai kan? Oke, dan pemirsa jangan lupa untuk menghubungi kami di 583022 untuk berdialog interaktif dengan Mbak Rati di sini. Mbak Rati, kalau misalnya kita tahu orang stres biasanya datang ke psikolog atau psikiater, Iya. itu memang harus seperti itukah ketika kita Sebetulnya mengalami gini stres? loh, kalau levelnya masih level yang ringan sebetulnya ya, yang kita bisa menanggulanginya sendiri karena kita tahu ya, kita udah mengantisipasi macet misalnya gitu ya. Iya. Macetnya berapa jam, 2 jam, 3 jam, kan udah tahu ya. Jadi Ke mall dulu aja gitu ya. bisa ke mall gitu atau bisa mampir ke kantor saya main ke Metro TV bisa iya, juga ya. Atau bisa bawa bekal. Iya, apalagi kalau dia misalnya ada supir atau dia berkendaraan sendiri kan ada banyak yang sebetulnya bisa disiapkan di kendaraannya. Iya. Bahkan kalau naik kendaraan umum sekalipun sebetulnya ada banyak yang bisa kita siapkan karena kita sudah bisa mengantisipasi. Iya, mendengarkan musik begitu kan sekarang Iya, banyak sekali ya bisa. yang ini. Nah itu yang demikian. Kemudian tadi kan saya udah jelaskan juga bahwa ketangguhan fisik itu akan membuat kita juga lebih tangguh untuk berhadapan dengan stres. Sehingga kita nggak gampang terpuruk. Jadi ya makanlah makanan yang sehat, punyalah kebiasaan hidup sehat karena itu penting. Kemudian lakukan exercise sehingga muscle-nya juga
juga bagus terlatih gitu ya. gitu ya. Jadi terus karena tubuhnya sehat, peredaran darah juga bagus, dia akan menjadi lebih tangguh. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Kalau kemudian ada indikasi yang rasanya udah unbearable gitu, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan pakarnya. Gitu. Ada juga yang kemudian pergi relaksasi atau cari me time atau dia pergi untuk traveling ya, ada hal-hal yang kemudian dia lakukan untuk bisa belanja. Iya, belanja. Boleh juga itu terima tagihan terus makan lagi. Iya, jadi sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi stresnya. Sehingga terus kita jadi bugar kembali baik secara fisik maupun secara mental, terus kita mampu dealing dengan stresnya. Seandainya rasanya nggak bisa, ya itu tadi pergilah ketemu dengan pakar. Psikolog atau psikiater. Ya, ini sudah ada Raul dari Jakarta. Silakan Raul, apa yang ingin ditanyakan ke Bu Ratih? Halo, selamat siang Ibu Ratih. Selamat siang Pak. Ya, ini Ibu, aku menanyakan masalah stres nih Bu. Ya. Stres itu pasti kan di Jakarta setiap manusia itu pasti stres dengan aktivitas segala macamnya. Ya. Nah, kita tahu seseorang ini sudah stres, tapi dia tahu masalah yang menimbulkan seseorang itu jadi stres, dia tinggalkan. Tapi dengan dia tinggalkannya lagi, nimbul lagi masalah stres yang baru. Bagaimana caranya untuk menangani masalah tersebut? Terima kasih Bu. Iya. Terus timbul stres yang baru. Iya, jadi bagaimana? Jadi intinya begini loh. Selama kita masih hidup, kita nggak akan mungkin 100% terbebas dari stres. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membangun ketangguhan diri. Membangun ketangguhan diri seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Fisik harus bagus, positive thinking, kemudian ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi stres yang sifatnya sesaat. Termasuk misalnya terapi tertawa gitu, itu bisa dilakukan juga. Atau pergi ke spa atau pijat atau tidur. Itu Intinya adalah menyenangkan diri sendiri, bagaimana kita harus mencari sesuatu yang bisa membuat kita atau melakukan hobi ya. Bahkan mandi itu juga membantu untuk bisa meredam stres. Gitu. Saya sendiri kan orang banyak nanya, Ratih Ibrahim, kamu psikolog, kamu mengalami stres apa enggak sih? Ya iyalah, namanya juga manusia gitu. Nanti ada level stres-stresnya. Jadi kalau yang rasanya, aduh ini sampai rasanya mau meledak gitu. Biasanya yang saya lakukan apa? I will put my jogging shoes. Terus saya lari. Pantas saja badannya begini ya jadinya ya, sehat. Iya, jadi kan itu peredaran darah jadi lancar. Terus kalau larinya terus lari ngapain aja? Itu bisa diisi dengan doa. Jadi kan ada mantra yang bisa diucapkan dan mantra yang paling benar ya doa. Saya termasuk orang yang mungkin juga sering stres gitu ya. Nah tadi kan kita antara pilihannya kalau tidak ke psikolog, ke psikiater. Nah itu kapan kita memilih kita harus ke psikolog, kapan kita memilih kapan kita harus berkonsultasi dengan psikiater? Sebetulnya with all my respect to kolega saya yang psikiater, saya menyarankan untuk pergilah dulu ke psikolog. Kenapa? Di situ kita bisa cerita macam-macam, curhat macam-macam, kemudian akan bisa diidentifikasi level of stressnya, seberapa kualitas hidup kita terganggu. Pada level tertentu yang memang sangat-sangat terganggu, sehingga kita psikolog juga nggak mampu untuk bisa membantunya, karena harus ada sebuah terapi yang lain yang kita sebut sebagai farmakoterapi, kita akan merujukkannya kepada psikiater. Jadi stres ini bisa diterapi dengan obat begitu? Iya, untuk level tertentu. Yang misalnya, berat, ya? sampai nggak bisa tidur sama sekali. Udah 2 bulan nggak tidur, kan capeknya minta ampun gitu ya. Mau di hipnoterapi nggak mempan, direlaksasi nggak mempan gitu ya. Disugesti macam-macam nggak mempan karena badannya udah terlalu sakit. Jadi memang harus dibantu oleh psikiater. Atau misalnya gini, karena stres jadi dia kena gitu sebuah gangguan perilaku yang kita sebut perilakunya marah-marah gitu, yang ngamuk segala macam, ya memang harus ditenangkan dulu. Gitu. Terakhir ini, apakah stres ini bisa juga dialami oleh anak-anak? Oh tentu. Bagaimana membedakan itu stres atau hanya sekedar kenakalan dia saja di usia nakal dengan balita? stres beda. Ya, jadi gini, anak-anak sebetulnya tadi kan saya udah bilang, yang penting adalah gizinya bagus. Anak-anak yang lack of nutrition, potensi untuk mengalami stresnya juga besar. Karena tubuhnya nggak sehat, dia jadi sakit, dia jadi badannya nggak nyaman, jadi uring-uringan, jadi cranky, ya, atau mungkin jadi pemurung, ya. Belum lagi nanti masuk ke dalam stres sosial karena dia fisiknya lebih kecil dari anak-anak yang lain, kulitnya lebih kusam, jadi nggak lincah atau terlalu gendut, gitu ya, obesitas, gitu. Itu juga akan membuat dia mengalami pressure yang lain. Jadi anak-anak mengalami stres. Kemudian
Yang kedua adalah overstimulation. Kadang-kadang kita orang tua kan sebegitu sayangnya sama anak ya, sampai wah dari Semua kecil dikasih. didel kasih les macam-macam, anaknya kecapean. Itu nggak balance hidupnya. Oke, Mbak Rati terakhir boleh dikasih tips mungkin untuk pemirsa White Shot Metro TV, Ya. bagaimana caranya untuk kita bisa meminimalkan stres yang Ya, sudah dan tidak bisa kita menghandle hindarkan dan bagaimana Diulang menghandle lagi juga. ya. Terutama Singkatnya saja. milikilah fisik yang betul-betul sehat dengan stamina yang baik, hidup balance, seimbang antara bekerja, bermain, istirahat harus balance, dan punyalah teman-teman yang positif yang juga akan membuat kita mampu untuk mengembangkan daya pikir yang positif. Dan yang terakhir, please keep the spirituality high. Bersyukur akan semua anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, itu akan membantu kita banyak sekali untuk bisa mengatasi stres. Iya, dan salah satu cara untuk menghindari stres seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Rati adalah terapi tertawa ya. Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut tentang terapi tertawa ini nanti bersama Sumi Yang dan Robert sesaat lagi.